ashabihi wa mawalah. Amudat rekan-rekan yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang wasiat Luqman ya, pada putranya ya, sampai di permasalahan birrul walidain. Kemarin disebutkan tentang kisahnya Juraij, juga kisah tentang 3 orang yang terperangkap dalam gua, kemudian masing-masing berdoa. Salah satunya menyebutkan tentang kebaikan dia kepada orang tuanya ya, dimana dalam kisah itu ya, orang tadi lebih mengutamakan orang tua daripada anak-anaknya yang kelaparan minta susu. Kemudian juga dikatakan di sini, kadzalika dzakirhum bi fadli birrul walidain min khilal hadhihi al-qissah thayyibah al-mutamathila fi hadzal rajul as-salih al-bar bi walidatihi. Ya. Demikian pula sebutkan kepada anak-anak ya, tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Itu apa? Dengan menyebutkan kisah yang baik, yang menggambarkan tentang seorang laki-laki yang saleh, yang sangat berbakti kepada ibunya. Ya, sangat berbakti kepada ibunya. Sampai Amirul Mukminin ya, Umar bin Khattab meminta kepada orang ini untuk mengistighfarkan dia. Ya. Jadi ada seseorang yang sangat berbakti pada ibunya. Kemudian Umar bin Khattab meminta kepada orang tadi agar dia berdoa memintakan ampun untuk Umar bin Khattab. Luar biasa kan orang ini? Bayangkan, Umar bin Khattab, manusia terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Dia minta kepada orang tadi untuk memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, yang demikian itu berdasarkan wasiat dari Rasulullah SAW kepada Umar dan yang lainnya dari kalangan para sahabat. Siapa orang ini? Kok sampai Rasulullah ini orang ini tidak hidup pada zaman Rasulullah. Tapi Rasulullah sudah mengkabarkan nanti akan ada seseorang namanya Fulan bin Fulan. Dia begini. Nanti kalau kamu ketemu dengan orang ini, mintalah kepada dia agar dia memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Nah, disebutkan kisahnya oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Usair ibn Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu idza ata alai amdadu ahli Yaman sa'alahum afikum Uwais ibn Amir. Ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu setiap kali datang rombongan orang-orang Yaman, ya, rombongan penduduk Yaman, apakah dalam rangka umroh atau haji atau urusan dagang, setiap kali ada rombongan dari Yaman, maka Umar pasti bertanya kepada mereka, apakah ada di kalangan kalian seseorang yang namanya Uwais bin Amir Al-Qarni, ya, segala lebih dikenal dengan sebutan Uwais Al-Qarni. Hatta ata ala Uwais, ya, sampai datang Uwais ini ke situ. Maka ditanya, anta Uwais bin Amir, apakah betul Uwais bin Amir? Orang bilang iya. Min Murad summa min Qarn, ya, dari kabilah Murad, dari suku Qarn. Dia jawab iya. Ya. Kemudian Umar tanya lagi, fakana bika barasu fabarakta minhu ila maudha dirham. Dulu gue terkena penyakit baros, penyakit belang.
Kemudian Allah sembuhkan sehingga hanya tersisa sebesar 1 dirham saja yang tidak hilang. Jawab iya. Apakah kau punya seorang ibu? Iya, kata Uwais. Kemudian Umar pun menyebutkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, bahwa Rasulullah telah mengkabarkan, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amdadi ahli Yaman min Muradzuma min Qar kana bi barasun fabara'a minhu ila mawdi'a dirham lahu walidatun huwa biha bar lau aqsama 'ala Allahi abarrahu fa in istata'ta yastaghfir lak faf'al. Rasulullah kabarkan kepada kami, wahai Uwais, bahwa nanti akan datang kepada kalian seseorang yang namanya Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman. Dia berasal dari kabilah Murad dari suku Qaran. Dia dulu menderita penyakit belang, kemudian disembuhkan kecuali sebesar 1 dirham itu. Dia memiliki seorang ibu dan dia sangat berbakti kepada ibunya. Sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga orang ini, Uwais ini, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti terpenuhi sumpahnya. Pasti terpenuhi. Karena mustajab sekali. Kata Rasulullah, kalau kalian mampu untuk meminta kepadanya agar dia mengistighfarkan dirimu, lakukan. Dan ini suatu keutamaan besar. Kenapa? Doa dari Uwais ini tadi apa? Mustajab. Sehingga kalau dia mau berdoa kepada Allah, memintakan ampun untuk kamu, ya berarti kamu diampuni oleh Allah dosa-dosa. Kalian di sini usaha Umar bin Khattab luar biasa. Setiap kali datang rombongan Yaman ditanya, adakah Uwais? Terus tidak putus asa, luar biasa, semangat mencari kebaikan. Ya, tidak putus asa. Nah, maka setelah itu kata Umar bin Khattab, setelah menyebutkan hadis berita Rasulullah, beliau pun berkata, fastaghfirli, ya, fastaghfaralah, maka tolong wahai Uwais, mintakan ampun untukku kepada Allah Ta'ala. Maka Uwais pun memintakan ampun kepada Allah bagi Umar radhiyallahu ta'ala. Maka Umar pun bertanya, aina turi? Kamu mau kemana wahai Uwais? Uwais berkata, mau ke Kufah, ke kota Kufah. Kemudian Umar berkata, al-aktubu laka ila amiliha? Apakah kamu mau kalau saya tulis surat untuk wakil saya yang ada di Kufah? Surat sakti ini, ya, surat pengantar dari khalifah. Nanti kalau pembawa surat itu sampai ke sana, diserahkan surat itu sudah selesai urusan. Akan dimudahkan semuanya. Jadi ibaratnya presiden kasih rekomendasi kepada gubernur daerah, tolong orang ini diperhatikan, misalnya begitu selesai. Umar menawarkan, maukah aku tuliskan surat, ya, untuk penguasa di sana? Apa jawaban dari Uwais? Aku nufi ghubara'in nas ahabbu ilayya. Ya. Kata Uwais, aku menjadi orang yang terasing, menjadi orang yang tidak terkenal di kalangan manusia, itu lebih aku cintai, lebih aku sukai. Lihat di sini, ketakutan para salaf terhadap popularitas. Ya. Kesempatan ada untuk mendapatkan popularitas, untuk mendapatkan fasilitas, ada di sini, terbuka di depan matanya. Tetapi kata Uwais, enggak, saya lebih suka menjadi orang yang terasing.
Menjadi orang yang tidak terkenal. Menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah. Ya. Ini beda dengan zaman sekarang. Ketika orang berlomba memperebutkan dunia sampai dengan berbagai macam cara. Merengek-rengek minta rekomendasi. Ya kan? Kalau perlu bayar. Kan begitu. Nah. Lihat aja. Calon-calon kepala daerah itu begitu. Ya, minta rekomendasi kepada pimpinan partai tertentu. Banyak itu mahal. Wes and corner. Kesempatan ada. Dan dia tidak minta, dia ditawari. Mau saya tuliskan surat? Kemudian kata Usair bin Jabir, "Falamma kana min al-'amil muqbil, hajja rajul min asrafihim, fawafaqa Umar, fas'alahu an Uwais." Kemudian pada tahun berikutnya ada seseorang dari tokoh Kufah, ya, menunaikan ibadah haji. Kemudian ketemu dengan Umar. Maka Umar pun bertanya kepada orang tadi, bagaimana keadaan Uwais di Kufah? Bagaimana keadaan Uwais di Kufah? Kata orang tadi, taraktuhu rassal bait qalilal mata'. Aku tinggalkan dia dalam keadaan, waduh, rumahnya itu hampir-hampir roboh. Sedikit sekali bekal yang dia miliki. Artinya bekal kehidupannya itu sangat-sangat sedikit. Nah. Ya. Kemudian Umar pun memberitahu kepada tokoh Kufah ini. Beritahu bahwa nanti akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan penduduk Yaman. Dia dari kabilah Murad, dari suku Qarn. Ya, dia punya penyakit bulan. Ya, dia sangat berbakti kepada ibunya. Ya, dan dia sangat mustajab doanya. Kalau kamu mampu untuk meminta agar dia mengistighfarkan kamu, maka lakukan. Umar sampaikan hadis ini kepada orang Kufah tadi. Maka begitu pulang dari haji, orang tadi mendatangi Uwais dan mengatakan, "Istaghfirli, wahai Uwais, tolong mintakan ampun untukku kepada Allah Ta'ala." Apa jawaban Uwais? "Anta ahdatu ahdan bisafani salih, fastaghfirli." Ya. Uwais menjawab, bukankah engkau baru saja melakukan perjalanan yang sangat bagus? Engkau baru saja menunaikan ibadah haji. Mestinya kamu yang memintakan ampun untukku. Setelah itu Uwais bertanya, "Laqaita Umar? Apakah kau ketemu dengan Umar?" Ya? Apakah kau ketemu Umar waktu haji? Maka kata orang tadi, "Iya, San." Maka fastaghfarlah. Maka Uwais pun memintakan ampun kepada orang tadi. Apa yang terjadi sekarang? Fafatana lahu an-nas fantalaqa al-wajhi. Ya. Maka manusia pun akhirnya mengerti keadaan Uwais. Orang pun berjalan kepadanya. Kemudian aku beri dia, kata Usair, aku beri dia burdah, yang sehingga setiap orang ketika melihat kepada Uwais maka katakan, "Min aina, dari mana? Kenapa Uwais dikasih burdah seperti itu?" Ya. Nah, ini kita bisa melihat Uwais
Al-Qarni memiliki keutamaan itu apa? Doa-doanya mustajab. Sebab apa? Sebab dia sangat berbakti kepada ibunya. Ya, jadi perkara yang sangat luar biasa. Ya. Jadi karena beliau sangat berbakti kepada ibunya, Allah berikan keutamaan apa? Doa-doanya terkabul, mustajab. Ini menjadi perhatian bagi kita. Kita tanamkan pada diri kita. Ya. Kita ajarkan kisah ini kepada anak-anak kita. Ya. Nah, kemudian wal yuhdharil abna' min al-uquq wal yubayyin lahum khatarah wa darahu 'ala al-abna'i fi dunyahum wa ukhrahum. Kemudian peringatkan dan terangkan kepada anak tentang durhaka kepada orang tua. Nah, jadi peringatkan anak-anak kita dari sikap apa? Durhaka kepada orang tua. Terangkan kepada mereka tentang apa? Bahaya yang akan didapatkan oleh anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, baik ketika di dunia maupun di akhirat. Terangkan. Ya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan untuk kita, innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu-ibu kalian. Hadits datang dari Imam Bukhari Muslim. Ya, Allah dengan tegas menyatakan Allah mengharamkan tentang apa? Durhaka kepada ibu. Nah, ini bukan berarti berarti boleh durhaka kepada bapak. Tidak. Di sini Rasulullah menyebutkan ummahat, ibu. Kenapa? Karena yang sering dilawan, sering didurhakai adalah ibu. Karena anak itu menganggap ibu itu lemah. Beda dengan bapak. Ya kan? Anak itu seringnya berani kepada siapa? Kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Maka di sini ditegaskan, Allah mengharamkan durhaka kepada ibu. Maksudnya umum juga kepada kedua orang tua. Nah, kemudian diriwayatkan juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Di dosa itu ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, di antara dosa-dosa besar itu ada yang peringkatnya tinggi. Ada yang paling besar. Ya. Jadi dosa besar itu sendiri pun ada tingkatan-tingkatan. Maka Rasul sebutkan, mau aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Maka katakan, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Ya. Dan ini Rasulullah katakan sampai 3 kali. Mau aku beritahukan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar. Mau aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Maka disebutkan al-isyraku billah. Pertama adalah apa? Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain. Nah, durhaka kepada orang tua. Peringkat nomor 2. Dosa besar. Peringkat nomor 2 itu adalah durhaka kepada orang tua. Kemudian wakana muttaqian. Rasul ketika menyebutkan 2 ini sambil bersandar. Ketika menyebutkan dosa besar yang nomor 3, beliau berdiri dengan duduk dengan tegak, mengatakan, ala wa qawlu zuri wa syahadatu zur
Ketahuilah yang ketiga adalah apa? Ucapan dusta dan persaksian palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Nah, dan ini terus diulang-ulang yang ketiga ini. Ucapan dusta, persaksian palsu. Ucapan dusta, persaksian palsu. Ini menunjukkan bahwa kedustaan itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Seseorang ketika terjatuh dalam kedustaan itu tidak mungkin hanya sekali saja. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Sekali orang bohong akan diikuti dengan kebohongan berikutnya. Kebohongan berikutnya. Kan gitu. Mesti gitu. Ya. Bisa dipahami ini ya. Lihat aja, ketika orang cerita bohong, nanti ketika ditanya lagi, dia bohong lagi. Kecuali orang yang mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, maka peringatkan ini, kaitannya dengan pembahasan kita, bahwa uququl walidain itu nomor 2. Kemudian hadis berikutnya yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, dan juga tentu menjadi perhatian kita juga, karena kita masih punya orang tua. Rasulullah mengatakan, Raghima anfun, Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghiba anfu. Celaka, celaka dan celaka. Jadi raghima anfu itu artinya orang yang tersungkur hidungnya dulu. Ini adalah ungkapan, maksudnya ungkapan untuk orang yang sangat-sangat celaka. Jatuh-jatuhnya pun posisinya seperti itu gitu. Ya. Maka kami bertanya, man ya Rasulullah? Siapa orang yang sangat celaka itu ya Rasulullah? Sampai Rasulullah ucapkan 3 kali. Qala man adraka abawaihi indal kibari ahadu mau kilaihima falam yadkhulul jannah. Yaitu orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya dalam keadaan sudah tua. Artinya dia mendapati orang tuanya, salah satu atau keduanya, dalam keadaan tua. Tetapi pertemuan itu tidak memasukkan dia ke dalam surga. Nah, ini sesungguhnya menunjukkan bahwa birrul walidain adalah perkara yang sangat memudahkan kita untuk masuk. Nah, dikatakan seseorang yang masih sempat ketemu dengan orang tuanya, kok sampai nggak masuk surga, itu orang yang paling celaka. Sehingga ada seorang ulama yang dikenal dengan kekokohannya, dengan ketabahan dan kesabarannya. Satu hari ketika ibunya meninggal, ulama ini menangis seperti anak kecil. Nangis seperti anak kecil. Maka ditanyakan kepadanya setelah peristiwa itu, ditanyakan, wahai Syekh, selama ini engkau orang yang masya Allah bersabar, ya, musibah yang sedemikian dahsyat pun Anda bisa bersabar. Tapi kenapa kemarin ketika ibu Anda meninggal kok Anda menangis sampai seperti itu? Ada apa? Maka orang alim ini bilang, iya, karena saya kehilangan salah satu jalan yang memudahkan saya untuk masuk ke surga. Kehilangan jalan. Karena tadi orang kalau masih mendapati orang tuanya hidup, ketemu orang tuanya yang masih hidup, itu sebenarnya apa? Sangat-sangat mudah kan untuk masuk surga. Kalau orang tuanya mati, waduh, hilang sudah kesempatan. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala
mendapatkan ilmu yang seperti ini. Kalau kita tidak paham, kita bisa lihat bagaimana orang-orang bodoh, orang-orang yang nggak ngerti, ya, dia jengkel dengan keberadaan orang tua. Bahkan kalau perlu orang tuanya segera dibunuh saja. Memang berat ketika harus merawat orang tua, lebih-lebih ketika sudah tua. Orang tua yang sudah jumpu. Nah, ketika orang tua sudah jumpu, tidak bisa kemana-mana kecuali di tempat tidur. Nah, coba dia buang air di situ, semua di situ. Kira-kira bagaimana? Di samping itu, dengan keberadaan orang tua yang jumpu kan, kita ini nggak bisa pergi kemana-mana. Kita terikat di situ karena harus merawat, harus standby di rumah kan. Tapi itu semua adalah apa? Pintu yang memudahkan kita untuk masuk surga. Nah, mungkin yang lebih berat lagi bukan dari sisi fisik seperti itu tadi. Ya namanya orang jumpo, atau mungkin orang tua kita sudah pikun misalnya. Wah, ngomongnya kan kadang-kadang nggak karu-karuan, bikin jengkel kita. Ya, sudah dikasih makan, katanya, wah saya sampai hari ini nggak dikasih makan misalnya, karena dia lupa kalau tadi sudah makan. Ya karena pikun. Bahkan mungkin kita tuh sering setiap hari merawat dia, tapi dia nggak ingat kalau itu kita. Sehingga ketika satu hari datang, kita, kamu siapa? Oh saya putrane jenengan. Wah, kamu kok nggak pernah kesini? Selama ini kemana saja kamu? Ya karena pikun, dia nggak ingat atau dia sudah lupa. Ini kadang-kadang kalau kita nggak menyadari kan aku sakit hati. Seperti itu. Maka bahasa saya, tolong dieman-eman orang tua itu. Diperpanjang usianya. Ya kalau sakit dirawat, supaya kita terus mendapatkan pintu jalan yang memudahkan kita untuk masuk surga. Ya, jangan bosan-bosan. Nah, baik. Selesai dari wasiat berbakti pada orang tua. Kemudian kita lihat di ayat yang kemarin kita baca surat Luqman. Di situ ada perintah untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh. Wattabi sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang-orang yang berinabah kepadaku, kata Allah. Kata Allah Ta'ala. Nah, ya. Maka di tengah-tengah wasiat Luqman kepada putranya, kita dapati ada wasiat untuk mengikuti jalan orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang yang saleh, dan berkawan dengan mereka. Ada perintah untuk berkawan dengan mereka. Maka hendaknya fal yursyid al-abna'a ila hada. Hendaknya anak-anak kalian diarahkan kepada hal yang seperti ini. Arahkan anak-anak kita untuk bergaul, berkawan dengan orang-orang yang saleh. Ya. Tidak masalah kita nanti dituduh sektarian, dituduh pilih-pilih kawan, tidak masalah. Masa kita mau biarkan anak kita bergaul dengan orang-orang yang sembarangan? Yang itu nanti akan mempengaruhi anak-anak kita sendiri. Rusak. Dan apa yang terjadi di sekitar kita, itu sudah menjadi bukti nyata yang menyatakan.
Seorang anak yang semula baik, ya, begitu gaul dengan teman-temannya, baik teman di lingkungan tempat tinggalnya atau teman di lingkungan sekolahnya, akhirnya menjadi rusak. Banyak sekali. Maka kita arahkan anak-anak kita. Kamu jangan gaul dengan mereka, itu orang-orang jelek. Ya, kamu hendaknya gaul dengan fulan, dia orang yang soleh, yang sering ke masjid, ya, paham agama, dan masya Allah. Nanti kalau salah gaul ya, temennya salah, nanti anak kita jadi yang kita akhirnya nggak kenal. Nah, model udah lain, kayak yang di perempatan itu. Ya, sampai saya kadang-kadang berpikir, melihat anak-anak itu. Ini pernah hari Ahad yang lalu. Ada rombongan anak-anak pangki. Ini modelnya sudah nggak karu-karu. Saya berpikir, ini bapak ejek kenal. Ya, nonton anak sopo gitu kan kita begitu. Ya modelnya itu seperti itu. Apakah kita akan biarkan anak-anak kita bergaul dengan mereka? Ya. Atas nama kebebasan. Ya. Atas nama hak asasi. Ya. Apalagi anak perempuan. Kadang-kadang ngeri juga. Ya. Maka tadi, wattabi sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang inabah kepadaku, yaitu orang-orang yang kembali kepada jalanku, kata Allah Ta'ala. Orang-orang yang mengambil petunjuk dengan petunjukku. Maka tempuhlah jalan mereka, ikutilah jalan mereka, berjalanlah di atas prinsip-prinsip mereka. Ini kadang-kadang orang tua tidak kontrol. Ya. Kita terlalu husnudzon kepada anak-anak kita. Ya. Kadang kita tidak pernah tanya kan, atau belum pernah menanyakan, misalnya ke pihak sekolah. Bapak, anak saya kalau di sekolah teman dekatnya siapa? Pernah kita tanya seperti itu? Oh, teman dekatnya fulan. Teman duduknya di kelas fulan. Fulan ini bagaimana? Kan begitu. Kalau ternyata fulan ini jelek, tolong bapak dipindahkan ke tempat duduk saya, tempat duduk anak saya. Nah, seperti itu. Kita ini kadang-kadang mengetahui setelah terlambat. Ketika anak kita sudah menjadi rusak, baru nanti terus saja. Ya, meskipun subhanallah kita sudah menyekolahkan anak kita misalnya di sekolah Islam terpadu misalnya, ini bukan jaminan. Ya, karena yang masuk ke situ juga orangnya macam-macam, anaknya juga macam-macam. Itu saling mempengaruhi nanti. Ya. Kalau kita tidak benteng anak kita, ya bisa dimakan. Ya. Kita kadang-kadang kaget-kaget lihat anak kita pulang, ya kok jadi ngerti ini, ya kok jadi tahu ini. Yang ini tidak mungkin diajarkan oleh gurunya. Ternyata dari kawan-kawannya. Ya. Anak-anak kita jadi ngerti ada banyak, ada film ini, ada sinetron ini. Karena ternyata teman-temannya seperti itu. Mereka harus hati-hati juga. Ya. Kemudian wasiat-wasiat yang lain. Ya. Yang ada dalam wasiat Luqman diantaranya adalah apa? At-tadhkir bil yaumil akhir wal hisab.
yaitu mengingatkan tentang hari akhir, mengingatkan dengan permasalahan hisab, perhitungan amal. Maka falyudzakir bidzalika al-abna. Maka ingatkan anak-anak kita tentang hal itu, tentang kepastian hari akhir, tentang adanya perhitungan amal. Ya, disebutkan di masa tadi, summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadaku tempat kembali kalian. Siapapun ya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Setelah kembali apa? Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kami akan kabarkan kepada kalian tentang apa yang sudah kalian kerjakan. Apa yang sudah kalian lakukan selama hidup di dunia akan dikabarkan. Itulah dikatakan hisab. Ya. Nah, ini penting. Keimanan terhadap hari akhir dan yang terkait dengannya itu apa? Tentang adanya perhitungan amal, kemudian ada pembalasan amal. Ini adalah perkara yang sangat mempengaruhi terhadap perilaku seseorang. Seseorang kalau misalnya meyakini bahwa nanti dia akan mati, kemudian akan kembali kepada Allah, kemudian akan dihitung amalannya, kemudian akan diberi balasan atas amalannya, tentu dia akan hati-hati dalam berbuat. Beda dengan orang yang tidak percaya dengan adanya hari akhir. Sudah, mati selesai urusan. Tidak ada kebangkitan. Maka dia hanya ngawur nanti dalam berbuat. Yang penting senang saya. Yang penting senang. Cari duit pun juga tidak mau kerja. Ngerampok aja. Ngerampas miliknya orang lain. Atau seandainya kerja ya tipu menipu itu hal yang biasa. Yang penting kita enak katanya. Apa? Hidup cuma sekali gitu. Beda dengan orang yang mengimani hari akhir. Nah, ketika mau berbuat gini, nanti ini dihitung. Nanti akan apa? Diberi balasan. Lihat di sini. Disebutkan Luqman mengingatkan anaknya ya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong anaknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Dikatakan oleh Luqman kepada putranya, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Wahai putraku, ya, seandainya ada sesuatu yang sebesar biji sawi, ya, sesuatu itu ada di batu atau di langit atau di bumi, itu nanti akan didatangkan oleh Allah. Artinya di sini sekecil apapun ya dari kesalahan dan dosa ya, akan didatangkan. Ya, jumhur ulama menafsirkan demikian. Bahwa yang dimaksud adalah kesalahan. Jadi kesalahan sekecil apapun bentuknya, meskipun dia sangat disembunyikan oleh pelakunya, akan tetapi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat akan mendatangkan dosa-dosa itu, ya, dan akan ditampakkan, ya, apa yang disembunyikan ketika di dunia. Karena di akhirat tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Nah, meskipun sembunyi, mungkin orang lain tidak ada yang ngerti, hanya dirinya aja yang tahu misalnya. Tapi nanti di yaumul qiyamah itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Maka ajarkan kepada anak-anak kita
ingatkan pada anak kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah. Juga ajarkan, beritahukan kepada anak kita, "Wa nadha'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan dengan penuh keadilan pada hari kiamat, sehingga tidak ada satu jiwa pun yang didolimi. Tidak ada satu jiwa pun yang didolimi. Maka seandainya ada satu amalan sebesar debu, pasti amalan itu kami datangkan. Kami hitung. Apakah itu amal kebaikan atau amal kejelekan, kami hitung. Maka Allah katakan, maka cukuplah kami sebagai penghitung atas amalan-amalan kalian. Jangan khawatir. Tidak akan keliru dalam menghitung. Ya, tidak akan salah dalam menghitung. Ya, kebaikan ya ditulis kebaikan semua. Kejelekan juga akan ditulis kejelekan semua. Tidak ada yang tertukar. Ya. Kebaikan ditulis kejelekan, jelek ditulis baik, tidak ada. Ya. Dan semuanya tertulis, tidak ada yang tidak. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dikatakan innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan sangat mengetahui. Ya. Artinya Allah taala itu latif, ilmunya itu lembut sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah taala. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang sangat-sangat tersembunyi, Allah tahu. Nah, sampai dikatakan khabir, Maha mengetahui, sampai Allah tahu tentang langkah-langkah semut hitam, ya, yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap, Allah pun tahu. Ya, Allah latifun khabir, sangat mengetahui tentang apa yang ada di dalam dada-dada kita. Nah, ya. Nah, niatan-niatan kita, apa yang terbetik dalam hati kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Maka ini wasiat-wasiat yang luar biasa. Ya, wasiat untuk bertauhid, wasiat untuk berbakti kepada orang tua, wasiat untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh, ya, wasiat untuk senantiasa mengingat negeri akhirat dan perhitungan amal. Ya, maka mari kita sebagai orang tua mencontoh orang tua yang sudah sukses dalam mendidik anak-anak mereka. Nah, di antaranya adalah Luqman. Ya. Nah, baik, mungkin sampai sini dulu wasiat-wasiat yang lain. Insyaallah taala kita akan sampaikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Nah, subhanallah.